Soal 112. Dari file karyawan perusahaan komputer, Anda diminta membuat program untuk menampilkan laporan lembur karyawan. Record input tersusun dari nomor karyawan, nama karyawan, tanggal lembur, jumlah jam lembur, dan kode status. Sedangkan record output tersusun dari nomor urut, nomor karyawan, nama karyawan, tanggal lembur, jumlah jam lembur, kode status, dan uang lembur. Proses baca data yang telah urut berdasar nomor karyawan dan buatlah laporan lembur karyawan dengan merekap jam lembur karyawan tersebut pada rekod dengan nomor karyawan yang sama. Jadi begini, pada rekod dengan nomor karyawan yang sama, maka jumlah jam lembur ditotal. Uang lemburnya dihitung berdasar tarif lembur sebagai berikut. Kalau kode statusnya 1, tarifnya 10.000 per jam, kode status 2 tarifnya 7.000 per jam. Setiap ganti atau break nomor karyawan, cetak total jam lembur dan total uang lembur. Pada akhir proses, cetak total seluruh uang lembur. Jadi outputnya seperti ini. Ada subtotal dan total. Problem solving. Kita menentukan dulu variabel input A string, B string, C string, D, dan E string. Kemudian kita membuat input datanya. Kita buat input datanya seperti ini. Ini input datanya. Jadi seperti Adi itu melakukan lembur pada tanggal sekian dan jumlah jamnya sekian, kode statusnya ini. Adi itu melakukan lembur 3 kali, Budi hanya sekali, Rini 4 kali, Joni 2 kali. Setelah membuat input, kita menentukan variabel untuk outputnya. NU, AA string, BB string, CC string, DD, EE string, dan uang lembur. Setelah dibuat inputnya, kemudian dibuat outputnya seperti ini. Dari input yang tadi itu kita hitung sendiri dengan benar dan hasilnya seperti ini. Flowchart-nya ini, flowchart single control break ya tetap seperti itu tadi, tidak berubah. Hanya ada perubahan sedikit-sedikit, misalnya di sini kita menentukan tarif lembur. Nah ini. Setelah menentukan tarif lembur, baca lagi menuju B. Menuju B itu menuju kemana? Baca lagi. Jadi baca lagi ke sini, menuju 1. Ini yang lebih besar gambarnya. Menuju B, B-nya itu menuju ke 1, artinya baca data lagi. Di ini menuju B itu maksudnya menuju 1, menuju baca data lagi. Dan terakhir cetak subtotal dan total. Nah ini flowchart ini diterjemahkan dalam bahasa Python, C++, Java, Kotlin, Dart, dan lain-lain. Selesai. Untuk mengerjakan soal nomor 12, kita buka dulu program 11.
kemudian kita copy dan kita lakukan proses editing. Kemudian yang penting adalah di sini menerjemahkan. Jadi ini flowchart-nya. Jadi apakah aslinya 0, lakukan simpan data. Di sini jika SP 0, proses simpan data. Setelah proses simpan data, kemudian cetak data dan kembali baca data lagi. Jadi ini proses data, ya tariknya ini, kemudian baca data lagi. Jadi ini terjemahannya. Kalau kodenya 1 tariknya 10.000, kalau kodenya 2 tariknya 7.000. Dan masuk sini menghitung subtotal uang dan subtotal jam. Juga total jam. Kemudian baca lagi. Di sini yang diterjemahkan adalah jika SP 1 dan nomornya tidak sama dengan X nomor. Jadi ini. Jadi SP-nya 1 di sini. Dan ini masuk ke sini. Jadi jalur yang dipakai jika nomornya tidak sama. Jadi masuk sini jalurnya. Dari sini, kemudian masuk sini, masuk ke A, untuk menentukan tarif dan sebagainya, cetak ini, dan kembali lagi ke 1. Kemudian, jalur berikutnya, jika SW-nya 1 dan nomornya sama, masuk ke sini, kemudian proses penghitungan tarif, kembali lagi ke baca data lagi. Ini terjemahannya. Dan pada akhir proses, cetak subtotal uang, subtotal jam, total jam lembur, dan juga total uang lembur. Selesai.